Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang judul Perkembangan Area Praktek Kantor Hukum. Di sini kami ada Ahmad Abdul Malik 13117143, Ahmad Haikal Robani 13117141, Antoni Sapulete, Jennifer Yosepin Tabita Supendap, Alfa Gale, Bayu Ade, Himantara Putra. Latar belakang. Pada umumnya kantor hukum tersebut didirikan dalam bentuk persekutuan perdata atau firma atas dasar pemilik misi, visi, dan ide yang sama daripada pendirinya yang pernah menimba ilmu di 3 kantor hukum generasi pertama, yakni AMNR, AMNA, dan MKK. Menurut pendiri kantor hukum Asegaf Hamzah dan Pantar AHP, ini kantor advokat pertengahan tahun 1980-an, ini memainkan peran penting dalam pengolahan praktik jasa hukum modern. Selanjutnya tahun 1990-an, kantor advokat itu mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komputer seperti email, jaringan server khusus, hingga jaringan internet. Hal ini disebabkan kebutuhan penggunaan media teknologi saat itu dirasa perlu dan penting sehingga seiring ekonomi Indonesia mulai tumbuh. Kantor hukum advokat era 90-an, era 1960-an hingga 1970-an yang sebelumnya mengandalkan dominasi investor asing di sektor perkembangan dan gas mulai berubah. Sementara kantor advokat era 1980-an hingga 1990-an selain masih menangi investor asing, mesti bisa beradaptasi dengan pengusaha lokal yang membutuhkan jasa hukum. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi kantor hukum. Yang pertama, praktisi tunggal, yaitu sole practitioner, dalam bentuk struktur organisasi advokat bekerja sendiri dan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dalam menjalankan jasa hukum yang telah disediakan. Selanjutnya, kantor kecil, small firm. Suatu kantor hukum dikatakan small law firm jika kantor yang bersangkutan terdiri dari 15 advokat atau kurang dan Mas, kok danunya ini, Mas? apa? Danunyai, bukan mempunyai. Danunyai. Mas. Danunyai, Mas. Wis ndang diwaca aja niku tipus. Baca. Terus gimana, Mas? Sudah begini. Lanjut ya. Balik. Kenapa aku, Pak? Mas ulang dari awal, Mas ulang dari awal. Ulang. Dari saya, Jo, Mas. Dari saya, Jo. Dari saya lagi. Si. Bagi slide piro langsung dadi gak nganu. Pirang slide. Sabar. Yuk. Ini jenis-jenis organisasi kantor hukum. Yang pertama, praktisi tunggal, sole practitioner, dalam bentuk struktur organisasi advokat bekerja sendiri dan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dalam menjalankan jasa hukum yang telah disediakan. Selanjutnya, kantor kecil, small firm. Suatu kantor hukum dikatakan small law firm jika kantor yang bersangkutan terdiri dari 15 advokat atau kurang dan mempunyai manajer kantor serta dibantu oleh sekretaris kurir paralegal. Kantor besar, selanjutnya kantor besar large firm mempunyai advokat dalam jumlah yang besar sekitar 75 advokat serta mempunyai berbagai bidang jasa yang mencakup baik masalah litigasi maupun non-litigasi. Yang selanjutnya macam-macam praktek hukum, praktek litigasi.
merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Jenis kasus litigasi mengenai pembebasan lahan, perbankan, sengketa keperdataan, kejahatan perusahaan, penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak. Yang kedua, praktek non-litigasi. Reasoning diartikan sebagai pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Macam-macam penyelesaian sengketa dengan menggunakan non-litigasi antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli. Layanan hukum dari kantor law firm. Yang pertama, rekanan notaris, memberikan pengarahan maupun konseling yang berhubungan dengan pembuatan akta. Yang kedua, rekanan pejabat pembuat akta tanah, lebih fokus pada pembuatan akta peralihan tanah, jual beli, hibah wasiat, pernyataan wasiat, keterangan hak mewaris. Yang ketiga, konsultasi hukum, memerlukan bimbingan seputar hukum dan rekamnya. 4. Litigasi pidana. Litigasi merupakan proses yang diambil individu maupun badan tertentu untuk membawa kasus sengketa ke pengadilan. Proses ini juga bisa berupa pengaduan dan penyelesaian tuntutan maupun penggantian atas kerusakan. Untuk layanan dari sisi pidana, litigasi perdata mencakup penanganan gugatan perdata, PMH serta wan prestasi. Penanganan permohonan penetapan mencakup pengesahan anak, pembuatan akta kematian, pengesahan pernikahan yang belum terdaftar di catatan sipil, pengesahan pendewasaan anak, pengesahan izin dan kuasa anak di bawah umur. Jasa penanganan perceraian dan harta gono ini juga berada di bawah naungan litigasi perdata. Sistem perkembangan kantor hukum kini. Secara sistematis, perkembangan law firm modern di Indonesia dibagi menjadi 3 generasi. Yang pertama, generasi pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing memiliki pengaruh cukup besar dalam mendorong lahirnya law firm modern di Indonesia. Generasi kedua berlangsung sekitar pertengahan 1980-an. Generasi kedua adalah momen di mana law firm modern mulai memanfaatkan perkembangan teknologi, komunikasi, dan komputer termasuk internet. Generasi ketiga dan selanjutnya kelahiran generasi ketiga dimulai sejak awal periode 1990-an. Fakta menarik yang muncul adalah beberapa law firm embrionya berasal dari APNA seperti LGS dan AHB. Turut mendorong lahirnya law firm baru di awal 2000-an. Sistem perkembangan kantor hukum yang akan datang. 1. Sistem perkembangan hukum yang akan datang. Dalam masa yang akan datang, kantor hukum harus berkembang secara modern pada era digital, tidak hanya sebatas mengenai keahlian dalam beracara hukum, tetapi berinovasi secara digital. Tidak hanya sebatas mengenai keahlian dalam beracara hukum, dan giat manajemen kantor hukum. Pada era modern, kantor hukum tidak hanya tentang kemampuan lawyering, melainkan tentang tata kelola kantor hukum secara profesional dan handal. Selain itu, juga dalam mengembangkan kantor hukum harus memperhatikan strategi pemasaran berdasarkan perkembangan pasar
keberadaan dan jaringan terhadap perkembangan teknologi, serta berintegritas menanamkan nilai kejujuran, pemanfaatan virtual office, peradilan secara elektronik, hingga manajemen kantor melalui aplikasi, serta Trello dengan menggunakan bisnis model Canvas yang terdiri dari 9 elemen, yaitu segmentasi konsumen, proposisi nilai konsumen, saluran, sumber pendapatan, sumber daya, hubungan konsumen, aktivitas yang dijalankan, kerjasama, dan struktur biaya akan menjadi suatu bentuk keunggulan dalam mengembangkan kantor hukum di era digital. Area praktik kantor hukum di masa kini. Dalam masa sekarang ini, yang terpenting untuk law firm adalah harus tetap berjalan sesuai yang diharapkan. Karena persaingan pada saat ini akan lebih ketat. Menentukan area praktik berupa bangunan fisik juga perlu karena itu merupakan penentu. Akan tetapi, jika dalam kondisi saat ini hanya mengandalkan kantor fisik untuk klien akan sedikit susah. Jadi perlu adanya inovasi seperti halnya konsultasi secara online. Kunci utama firma hukum adalah memperbaiki komunikasi secara verbal kepada klien, harus tahu juga bagaimana cara berkomunikasi secara virtual, meskipun komunikasi virtual dengan tatap muka sudah pasti berbeda. Dengan kondisi WFH seperti ini, akibat pandemi diperlukan komitmen. Namun dengan komitmen dan profesional, pekerjaan kantor dapat dikerjakan di rumah. Tentu diperlukan kolaborasi agar law firm terus dapat berkembang. Belum, Mas. Kantor hukum Chopper Law. Kami membuat kantor hukum karena ingin mewujudkan cita-cita para leluhur untuk membantu menghadapi memecahkan masalah-masalah hukum yang ada di lapisan masyarakat. Adapun misi yang ada di Chopper Law, 1, memberikan, artinya memberikan pendampingan hukum formil maupun material. 2, artinya menjalankan adalah menjalankan tugas dengan profesional, jujur, bertanggung jawab. 3, mengedukasi. Mengedukasi ini terkait perkembangan keadaan yang dihadapi di Indonesia saat ini. Jasa hukum praktek area saat ini, yakni advokat, pengacara sarjana hukum, sarjana syariah, PPAT. Dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kata salah maupun dalam PPT yang kami buatkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, lampung yang nguyu baik. Record, Mas, Mas. selesai recording, Mas. Kan direkod. Mas, recording, Mas. Wes ya? Belum, Mas. Record. Masih recording. Saya record ini. Ya, wes.